Di tahun 1977, Pak Margono Djojo Hadikusumo, kakeknya Presiden Indonesia saat ini, Pak Prabowo Subianto, dia pernah mengkritik salah satu jurnalis Indonesia, Pak Mochtar Lubis. Oke, jadi di latar belakangnya, di tahun itu, Pak Mochtar Lubis itu berpidato. Dia mengungkapkan sebuah gagasan itu tentang 6 sifat orang Indonesia. Reaksi dari orang-orang itu beragam. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Pak Margono itu termasuk jajaran orang yang memang tidak setuju dengan gagasannya Pak Lubis. Oke, terlepas dari benar atau enggaknya gagasan Pak Mochtar Lubis tentang 6 sifat asli orang Indonesia itu, kalau misalkan kita tarik ke masa sekarang, apakah pernyataannya itu masih relevan? Atau mungkin justru sebaliknya, gagasan dari Pak Lubis ini malah sama sekali nggak kebukti. Nah, hal itulah yang akan kita bahas di sini di ruang publik. Jadi, ayo kita mulai. Kalau misalkan kita pengen tahu siapa Pak Mochtar Lubis, itu jawabannya bisa beragam, bisa panjang gitu kan, tergantung dari sisi mana kita ngelihat beliau. Kalau misalkan kita ngelihat beliau gitu dari sisi karir, kita bisa tahu bahwa Pak Mochtar Lubis itu adalah salah satu jurnalis, wartawan, dan juga penulis senior di Indonesia. Selama hidup, beliau itu termasuk jurnalis yang berisik kalau kata pemerintah ya. Dia tuh aktif nulis sastra, nulis berita, kemudian juga saran kritik kepada pemerintah kan, entah itu di zaman Orde Lama, Soekarno, maupun di zaman Orde Baru. Bahkan nih sampai saking berisiknya surat kabar bikinan beliau tuh sampai dibredel, terus juga pengalaman bolak-balik masuk penjara itu udah hal yang biasa lah. Menurut Pak Mochtar Lubis, sifat asli orang Indonesia nomor pertama adalah munafik atau hipokrit. Sebenarnya ada banyak definisi untuk menjabarkan siapa sih orang munafik itu, cirinya bagaimana. Jadi dalam terminologi Islam, orang munafik itu dijelaskan sebagai orang yang kalau misalkan dia tuh ngomong, dia isinya tuh bohong. Kalau misalkan dia janji, pasti dia ingkar. Dan kalau misalkan dia dikasih amanah, kepercayaan gitu kan, dia pasti khianat. Misalnya salah satu contoh kelakuan orang munafik di dunia fiksi ya, kita ambil contoh di Konoha. Dulu sebelum menjabat, Pak Kades bilang dia tuh siap untuk menerima saran dan juga kritik dari penduduk desa. Tapi ternyata ketika dia udah naik nih jadi Hokage, pasti kritik, tindakannya malah represif. Mentang-mentang dia itu alumni Anbu, nyuruh semua anak buahnya buat ngebounty orang-orang yang berkritik. Terus katanya Pak Kades nih mau bikin kebijakan untuk kebaikan bersama. Dia udah janji. Tapi kok yang untung kelihatannya cuman yang sekolah aja. Pak Kades. Padahal nih ya, setahu gua nih, sebagai orang luar gitu kan, orang Indonesia, gua tahu bahwa penduduk Konoha itu milik pejabat ya, supaya harapan mereka gitu kan, kebijakan desa itu ya berpihak ke rakyat, ke penduduk. Aspirasi mereka tuh didengerin, bukan malah dicuekin, apalagi sampai dibungkam. Gue kasihan sih sama penduduk Konoha. Nah, menurut lu, pejabat sama Hokage yang kayak gitu, itu munafik atau enggak? Oke, sifat nomor 2 menurut Pak Mochtar Lubis tentang orang Indonesia adalah enggan bertanggung jawab. Jadi menurut Pak Lubis, orang-orang Indonesia itu suka untuk menghindari tanggung jawab. Mereka tuh senang sekali untuk menghindari segala konsekuensi dari perbuatan mereka. Ya, gue nggak percaya sih, tapi ayolah kita telusur. Oke, kita contoh aja masalah yang ringan lah. Kayak misal perusakan lingkungan dan juga bencana alam. Kalau misalkan kita runut nih, apa sih penyebab banjir? Ya, kita bakal dapat banyak jawaban. Entah itu hutan gundul, kurang resapan, dan dari sekian banyak penyebabnya, ada satu sih, yaitu sampah. Nah, kebiasaan buang sampah ke kali, ke sungai, ataupun ke saluran air, itu efeknya bisa kemana-mana. Bisa aja bikin drainase gak lancar, kemudian bisa juga bikin sungai jadi dangkal gitu kan. Jadi mereka tuh nggak bisa nampung volume air. Dan yang paling penting, walaupun memang nggak terjadi banjir nih, tetap buang sampah ke sungai, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan nanti kalau misalkan udah jadi sebuah bencana, apapun itu bentuknya, entah itu penyakit, banjir, ataupun pencemaran muara, ketika diminta tanggung jawab, orang-orang bilangnya apa? Ya, itu mah bukan tanggung jawab saya. Pemerintah mana? Ya, gimana sih? Saya mah rakyat kecil. Kurang lebih jawaban-jawaban template yang bisa lu bayangin sendiri lah gimana. Dan nahasnya, ketika ada kelompok orang nih, orang-orang yang benar-benar peduli gitu kan, untuk edukasi tentang kebersihan, tentang peduli lingkungan, netizen malah gak sepeduli itu, bahkan cenderung menghina. Oke, sebut aja salah satunya itu adalah Pandawara. Good job untuk abang-abang Pandawara. Gua ngedukung apapun yang kalian lakukan, dan juga gua ngerasa apa yang kalian lakukan itu nggak sia-sia. Nah, sifat yang ketiga, menurut Pak Mochtar Lubis, orang Indonesia itu katanya feodal.
Oke, kalau sekarang kita ngomongin feodalisme. Feodalisme itu udah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena dulu, seperti yang kita tahu, banyak kerajaan-kerajaan berdiri di bumi Nusantara dan semuanya itu menerapkan feodalisme. Di samping memang monarki sih. Kemudian ketika para penjajah masuk di zaman Hindia Belanda gitu kan, feodalisme itu nggak berakhir, dipelihara, dilanggengkan, dan akhirnya terwariskan sampai sekarang, di mana ketika seseorang itu memegang kekuasaan, yang mana kalau sekarang itu lewat pemilu, lewat pilpres dan sebagainya, orang tersebut bisa menjadi sangat kuat. Terus kemudian bakal diikuti banyaklah sama penjilat-penjilat gitu kan, dan kadang orang dengan kekuasaan itu bisa bertindak sewenang-wenang tanpa ada yang mengganggu. Dan sialnya adalah orang yang nggak punya kekuatan, warga sipil biasa, itu seringnya dipaksa buat nurut. Dan kalau nggak nurut, itu bakal diancam. Nggak bisa naik jabatan lah, keluarga bakal diganggu. Kalau misalkan punya bisnis, usahanya bakal dibikin seret, birokrasinya dibikin susah. Baru dapat jabatan, sikapnya udah kayak raja. Udah pengen dihormati gitu kan, serasa udah paling kebal hukum. Dan ini kebuktian sih. Anak istri kena masalah hukum gitu kan, tenang aja, bapaknya kan anggota dewan, dan gak lama kemudian kasusnya tuh diam-diam anyep, diam-diam hilang, tahu-tahu damai. Emang kenapa sih kalau misalkan anggota dewan sama-sama warga negara kan, justru dia bisa jadi anggota dewan itu karena dipilih sama rakyat? Kenapa sih nggak dihukum aja kayak biasa? Kenapa sih mesti banyak lobby ini lobby itu? Kadang gue heran, sebenarnya keadilan tuh untuk siapa sih? Buat apa kita ada hukum? Buat apa kita ada Pancasila, keadilan sosial untuk rakyat Indonesia? Kalau sekedar untuk menegakkan keadilan, itu masih tebang pilih. Organisasi yang harusnya melindungi, mengayomi masyarakat, itu kalah sama damkar. Ayolah. Sifat selanjutnya manusia Indonesia, menurut Pak Mokhtar Lubis, adalah percaya tahayul. Jadi alih-alih percaya sama ilmu pengetahuan yang konkret gitu kan, ada bukti ilmiahnya, lebih milih untuk percaya tahayul. Kalau gue pribadi ya, gak ada masalah lu mau percaya tahayul atau enggak selama ada pada porsinya. Karena gini, di zaman dulu, kenapa sih orang-orang bisa percaya tahayul? Karena di zaman dulu tuh nggak ada ilmu pengetahuan, nggak ada sains. Sains tuh baru muncul beberapa abad belakang. Sebelum-sebelumnya tuh nggak ada. Jadi orang-orang waktu itu menggunakan tahayul untuk menjelaskan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Nah, sialnya adalah di hari ini ketika ilmu pengetahuan itu eksis, masih ada orang yang terlalu mempercayai tahayul. Misal, toko sepi, langsung aja mikir, oh kayaknya toko gua kena guna-guna. Padahal kalau misalkan dipikir dikit aja, bisa jadi penyebabnya bukan karena hal-hal mistis. Bisa jadi karena memang teknik marketingnya yang kurang, atau mungkin tempatnya aja yang kurang strategis. Atau misalkan masalah lain, pengen cepet kaya ya, bukannya belajar ilmu ekonomi, ilmu ngatur duit gitu kan, ilmu usaha, malah datang ke dukun, minta amalan ini, amalan itu, jimat ini, jimat itu. Dan gobloknya adalah rela bayar puluhan juta. Padahal tuh dukun juga paling cuma modal ngibul. Padahal tuh jimat juga bisa lo beli sendiri di pasar. Nih di videonya Bang Marcel ya, lu bisa tonton. Mana harganya pada murah lagi. Atau kasus lain, pengen dapat jodoh, mesti mandi katanya di sungai inilah, di sungai itulah, minum air dari mata air apa gitu, datang ke dukun ini, datang ke dukun itu. Intinya hal-hal yang gak masuk akal. Menurut gua, kalau misalkan lu pengen dapat jodoh, ada 3 hal yang lu perbaikin. Yang pertama itu penampilan, looks gitu kan. Kalau lu ngerasa looks lu kurang cakep, ya perbaikilah. Lu gendut, ya olahraga. Lu dekil gitu kan, cobalah pakai skincare. Intinya perbaiki looks lu supaya enak dipandang orang, biar cewek-cewek tuh nggak ilfil duluan. Yang kedua yang lu mesti perbaikin adalah sikap. Kalau misalkan lu ngerasa sikap lu masih kekanak-kanakan, masih manja dan sebagainya, ya ubahlah itu. Gue yakin cewek-cewek pasti ilfil lah sama cowok yang masih kayak anak-anak, kekanak-kanakan, manja dalam konteks negatif ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perbaikilah sikap sama penampilan itu, baru kemudian perbaiki juga isi dompet. Kalau misalkan lu cowok, oke, cinta memang penting, tapi duit juga sama pentingnya. Cinta ada untuk mempertahankan hubungan, dan duit untuk mempertahankan kehidupan. Percuma lah hubungan lu langgeng, tapi perut lu lapar sampai meninggal, ya buat apa juga. Nah, sikap percaya tahayul inilah yang mesti kita perangi sama-sama. Ya, tapi ya bukan berarti nggak percaya tahayul, nggak percaya perkara yang gaib ya. Tapi sebelum lu percaya ke tahayul itu, pastikan sebelumnya di awal gunakan pendekatan logika dan juga akal sehat. Jangan sampai lu nyesel di akhir. Oke, kemudian sifat nomor 5 menurut Pak Mokhtar Lubis adalah artistik. Nah, beda dengan sifat-sifat sebelumnya. Kalau ini konotasinya tuh lumayan positif, di mana di sini beliau bilang bahwa orang-orang Indonesia itu suka banget dengan keindahan, dengan kesenian. Makanya nggak heran kalau misalkan bangsa kita tuh meninggalkan banyak banget budaya dalam bentuk tari, musik, ukiran, tenun, dan bahkan juga batik. Lu suka nggak hal-hal yang indah? Kalau gue sih iya, gue suka lukisan,
gue suka ilustrasi, dan gue juga suka banget video-video sinematik. Dan di luar semua itu ya, gue suka juga penampilan wayang golek dan pertunjukan-pertunjukan kesenian khas Indonesia lainnya. Sifat terakhir, nomor 6, menurut Pak Mokhtar Lubis adalah warga Indonesia itu adalah orang-orang dengan watak yang lemah. Nah, akibatnya apa? Karena watak yang lemah ini, orang-orang Indonesia itu cenderung, ya baik lagi tadi, gak mau tanggung jawab, mereka lebih senang nyari kambing hitam, yang akhirnya ada sebuah kecenderungan. Mereka cenderung untuk bergantung sama orang lain, untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka seolah gak punya kekuatan untuk solve the problem dengan tangan mereka sendiri. Nah, hal inilah yang mencerminkan bahwa watak kita tuh kurang mandiri dan juga kurang inisiatif. Manusia Indonesia bakal mudah banget terpengaruh oleh opini-opini ataupun tekanan sosial di sekitar. Bodoh amat sama prinsip, bodoh amat sama norma. Yang penting masalah gue selesai, yang penting suara gue didengar, yang penting, dan sebagainya. Pada akhirnya yang bisa ngejawab apakah gagasan Pak Mokhtar Lubis itu benar atau enggak, ya itu adalah lu sendiri. Lu yang mengamati lingkungan sekitar, lu yang ada di masyarakat, lu perhatiin deh, apakah pernyataan dari Pak Mokhtar Lubis itu benar atau enggak? Gimana tanggapan lu? Opini yang gue sampaikan di sini bisa aja salah, bisa aja keliru gitu kan. Jadi kalau lu mau ngasih tanggapan, entah itu saran ataupun kritik, tulis aja di kolom komentar, nanti pasti gue baca. Dan jangan lupa kalau memang isi video ini dirasa bermanfaat, subscribe channel Nana Sanitra dan nyalakan juga notifikasinya. Sekian dari Ruang Publik, gue Hasan, see ya.